Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya pertemuan setelah eh, apa ya pertemuan pada minggu sebelumnya ya yang terkait dengan mata kuliah pengantar statistik gitu ya, statistik multivariat ya lebih tepatnya. Nah untuk itu dalam hal ini kita akan melihat ya mengenal yang namanya pendekatan sampel S. Nah di mana sampel S ini gitu ya, eh, definisinya adalah ini. Oke. Silakan dibaca dulu definisinya. Nah, ini nantinya akan banyak kita gunakan ya di dalam penyusunan tesis ya, penyusunan tesis. Oke, kita pahami dulu, kita baca ya. Silakan dibaca. Nah, di mana di sini sudah kita baca, sudah pahami ya. Jadi metode gabungan antara faktor dan regresi, itulah yang namanya SEM ya. Jadi SEM itu memerlukan konstruknya. Nah, ini syaratnya SEM ya, memerlukan konstruk. Artinya konstruk itu adalah variabel yang tidak terukur ya. Misalnya suka, nah itu kan nggak bisa diukur secara langsung ya kan, yang namanya variabel. Loyal, ya kan, kemudian bersedia, ya dan diukur dengan indikator yang terukur ya. Jadi harus menggunakan indikator ya. Dan misalnya 5, 3, 1. Nah itulah yang namanya memerlukan konstruk ya pada SEM. Kemudian model SEM ini mudah dianalisa ya karena dapat melakukan analisa regresi, mediasi, moderasi secara serentak. Nah, ini. Kemudian biasanya menggunakan data kuesioner. Nah, kalau data sekunder bagaimana? Bisa, gitu kan? Menggunakan SEM ini. Tetapi menunya adalah menu regression ya. Jadi bukan menu SEM lagi. Tapi boleh pakai Smart PLS ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau mau gunakan data sekunder, Pak, saya menggunakan data sekunder. Ya, oke, gitu kan. Tetapi jangan masuk menu SEM-nya ya, tetapi menu regression ya. Di SEM PLS versi 4 itu sudah tersedia ya. Dan SEM ini ada dua jenis ya. CB-SEM, Covariant Based Structural Equation Modeling, dan PLS-SEM, Partial Least Square Equation Modeling. Nah, di sini perbedaannya ini ya. Perbedaan dasarnya basisnya covariant ya kalau dia covariant based.
Jadi kalau dia covariant base itu maksudnya adalah mengukur hubungan linear antar dua variabel. Nah, sedangkan basis adalah PLSM berbasis varian ya, artinya komponen. Ya, ukuran penyebaran data ya. Jadi bukan lagi variabel tetapi data ya. Nah, itu bedanya antara CBSEM dengan PLSM. Tujuannya adalah PLSM itu ada disebut dengan varian base ya. Varian base sama itu. Dan tujuannya adalah menguji dan mengkonfirmasi teori. Nah, ini adalah covariant base. Sedangkan PLSM atau varian base itu adalah mengembangkan teori. Nah, beda beda menguji dengan mengembangkan gitu ya. Dan juga mengeksplorasi atau juga memprediksi. Nah, ini. Kemudian asumsi distribusinya yang membutuhkan data terdistribusi normal ya. Jadi sampelnya besar ya kalau covariant base. Nah, makanya kalau kita sering menggunakan Amos gitu kan itu sampelnya besar. Kalau kita menggunakan Israel ya sampelnya minimal 200. Amos 200. Tapi kalau PLSM 30 pun bisa gitu ya. Nah, ini karena asumsinya fleksibel ya, tidak perlu normal ya, dapat digunakan dengan sampel kecil. Nah, itu LSM ya atau varian base. Kemudian estimasi parameternya diestimasi dengan maksimum likelihood ML. Nah, sedangkan estimasi parameternya dengan ordinary least square OLS iteratif. Kemudian juga kesesuaian model. Ya, kesesuaian modelnya di sini adalah goodness of fit ya. Jadi di dalam uh, covariant base itu goodness of fit-nya menggunakan G-square, RMSEA, GFI ya, yang namanya goodness of fit. Seperti kita kalau menggunakan Amos dan juga menggunakan Lisrel ya, selalu mengeluarkan hasil itu. Kemudian fokus kekuatan ya prediktif. Nah itu kalau PLSM, jadi R square ya Q square. Jadi nggak ada yang namanya RMSEA. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan Smart PLS, maka nanti nggak boleh muncul output yang namanya goodness of it. Ya, kalau Smart PLS. Jadi Smart PLS itu nantinya akan menghasilkan yang namanya inner model. Nah, inner model itulah yang namanya R square. Nah, karena kita biasanya sering menggunakan lebih dari satu variabel, maka adjusted R square ya. Jadi lagi jangan gunakan R square. Ya, tapi adalah adjusted R square. Q square, apalagi F square gitu ya. Nah, itulah dia. Dan tidak ada fit global ya. Jadi nggak ada kita goodness of fit, nggak ada gitu ya. Kemudian fleksibel ya, kurang fleksibel rentan terhadap multikolinialitas. Ini lebih fleksibel dan toleran terhadap multikolinialitas. Nah, softwarenya itulah Amos, Lisrel, Adanko. Nah, itu kalau CBSEM. Nah, nanti kalau mau nyusun tesis gitu ya, saya menyarankan boleh pakai Amos ya. Terkadang itu kan Amos boleh pakai Lisrel. Nah, jadi kalau dia menggunakan Amos gitu kan, maka harus ada goodness of it di tesisnya. Ya kan, yang tidak ada goodness of it-nya, maka gunakanlah Smart PLS, Watt PLS, PLS Grab. Nah, silakan aja nanti coba pakai Adanko ya. Siapa yang mau siapa yang udah pernah coba pakai Adanko? Ada. Ada yang pernah pakai Watt PLS? Ada yang Belum, udah Prof. pernah pakai PLS Grab? Nah, itu ya. Nanti boleh dipakai itu di dalam tesisnya ya. Nah, PLS model PLS itu seperti ini. Nah, jadi di sini dalam model PLS gitu ya, itu ada indikator ya. Inilah indikatornya. Ya, terbentuk ya indikatornya. Oke, inilah indikatornya. Oke, inilah indikatornya ya. Nah, ini. Dan ini adalah independent variable atau kalau dari materi kita yang minggu lalu itu kita sebut ini sebagai apa ya endogen ya exogen exogen variable. P ini adalah exogenous variable. S itu adalah exogenous variable gitu ya. Sedangkan M ini adalah
endogenous variable. Kenapa dia endogenous variable? Karena dipengaruhi oleh P, karena dipengaruhi oleh S. Z ini adalah endogenous variable. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh P sebagai endogenous exogenous variable. Dipengaruhi oleh M sebagai exogenous variable dan dipengaruhi oleh S exogenous variable ya. Baik. Nah, inilah dia ya, indikator ya, mana yang dikatakan konstruk minggu lalu kan udah kita bahas ya. Indikator itu konstruk itu ya. Nah, ini. Dan kalau kita menggambar model PLS gitu ya. Nah, ini ada panahnya keluar, ada panahnya ke dalam. Nah, inilah yang disebut dengan model kalau panahnya keluar disebut dengan model reflektif. Gitu kan? Kalau panahnya ke dalam itulah disebut dengan model formatif. Nah, ini tanda panahnya ini ya. Nah, kenapa ada tanda panahnya ke dalam, ada tanda panahnya keluar? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada? Ya, mungkin ada apa ya? Ada pendapat, silakan. Kenapa panahnya ke dalam, kenapa panahnya keluar? Ya, tergantung dari teori ya. Jadi misalnya teori motivasi gitu ya. Nah, teori motivasi itu terdiri dari dua atau tiga indikator gitu kan. Nah, berarti udah jelas. Berarti itu adalah panah keluar. Kenapa? Ada kata terdiri dari. Ya, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Kalau dia panahnya ke dalam, ya kan? Kalau panahnya ke dalam berarti itu adalah formatif. Intrinsik Ya, formatif. kalau panahnya ke dalam itu adalah formatif. Ya, jadi kalau dia formatif itu juga tergantung teori. Nah, jadi itu cara mengidentifikasinya. Misalnya apa? Akuntabilitas. Ya kan dalam laporan keuangan pemerintahan desa diperlukan akuntabilitas. Ya kan diperlukan akuntabilitas. Maka akuntabilitas dibentuk dari kalau ada kata seperti itu dibentuk dari pertama dibentuk dari transparansi. Yang kedua dibentuk oleh musyawarah. Yang ketiga dibentuk oleh penyampaian laporan. Nah, tiga itulah yang membentuk akuntabilitas, ya membentuk Y. Maka itu disebut dengan model formatif. Nah, jadi nanti kalau di tesis gitu ya, di tesis kalau ingin kita mau mencari novelty, ya silakan aja ya. Model kita model reflektif atau model formatif, gitu ya. Model reflektif atau model formatif dicari dari literatur-literatur, dicari dari tesis-tesis gitu kan, dicari dari tulisan-tulisan yang sebelumnya. Nah, itu caranya, Pak. Nah, memang variabelnya beda, Pak. Tapi saya menggunakan indikator formatif. Sumbernya dari ini. Oke. Kalau ada sumbernya udah pernah diuji, masuk jurnal Scopus gitu kan. Nah, maka dia kita akui ya. Itu. Nah, itulah ya cara kalau kita mau menonjolkan novelty dari tesisnya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Baik. Nah, sehingga contoh dari PLSM akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, jadi ini ya, terlihat ya bahwa saja hasil yang didapatkan sebagai berikut. Jadi di sini masing-masing koefisien ya dari indikator hubungan antar variabel terlihat. Ya, silakan nantinya dipakai ya di dalam tesis. Ya, kemudian sumbernya kalau kita mau menggunakan buku SEM ya, saya menyarankan pakainya buku Hare ya. Nah, silakan kita menggunakan buku aslinya ya, Hare, Joseph Hare. Nah, Joseph Hare dikutip oleh Christian Ringel. Nah, jadi dua dua itulah kalau mau masuk nanti di daftar pustaka di tesisnya, Hare dan Christian Ringel. Nah, itu. Ya, tergambar sebagai berikut. Dan
Covariant base itu akan menghasilkan covariant yang positif. Ya, covariant yang positif itu akan sebagai berikut ya. Dia grafiknya seperti ini. Nah, kalau dia covariantnya negatif, trennya turun. Nah, ini tren positif dan negatif. Kalau covariantnya nol, maka tidak ada arah positif dan arah negatifnya. Jadi dia bisa di mana-mana dia. Seperti ini ya. Baik. Ada pertanyaan? Pak, tadi hasil outputnya itu ada di SEM itu, Pak. Apa Yang itu? grafik-grafik tadi. Grafik-grafik tadi, Pak, itu ada di SEM itu hasil outputnya. Atau kita Ada, gambarkan ada. lagi? Jadi ada langsung di outputnya ini. Di Smart PLS ya. Nah, jadi ini dia kita gunakan ya softwarenya. Sekarang udah Amos 31 ya kan. Nah, di Shopee juga banyak jual Amos 31. Nah, silakan nanti waktu menyusun, jangan sama ya. Kalau skripsinya dulu pakai Smart PLS, lantas S2-nya pakai Smart PLS lagi ya. Coba digantilah. Pakai Lisrel S2 tesis ya. S2-nya pakai Amos. Nah, itu berarti beda, kaya di apanya ya. Karya ilmiahnya ya. Nah, inilah dia. Smart PLS itu terdiri dari selain dari Smart PLS itu ada Watt PLS boleh. Versi 8 pun juga boleh. Silakan diklik di Google ya kan. Watt PLS. Dan Watt PLS ini berlaku selama 3 bulan ya, full version. Sedangkan Smart PLS ini apabila tidak kita membeli license, maka Excel-nya tidak keluar gitu kan. Yang ada adalah JPG-nya, output JPG-nya ya. Nah, Excel itu kalau kita beli license. License-nya harganya ada yang harga bulanan, ada harga 3 bulanan, ada harga semesteran, dan harga-harga tahunan ya. Nah, bisa masuk di situsnya Smart PLS. Nah, tapi kalau Almos ini banyak yang apa ya, mahal. Ya, tapi di internet sangat banyak ya beredar, tinggal download. Di Srel juga sangat banyak ya. Yang pilihlah yang versi apanya ya, yang versi full versionnya ya, pakai cracker ya. Smart PLS saya nggak tahu apakah ada crackernya atau tidak ya. Nah, sehingga kalau kita menjalankan Smart PLS itu caranya gini lah ya. Kita unduh dari situsnya smartpls.com ya kan, download, maka muncul 4 menu sebagai berikut. Jadi kalau kita pakai MacBook, maka kita installnya ya diklik yang dari sini ya MacBook. Jangan yang dari sini, nggak jalan. Jangan yang dari sini, nggak jalan. Ya, harus pilih yang mana yang MacBook, mana yang Microsoft ya. Nah itu, kebanyakan Pak, Smart PS saya nggak jalan. Pakai apa? Saya pakai MacBook. Nah, download filenya dari mana? Saya nggak tahu Pak, gitu kan. Nah, cek dulu. Masuk aja ke situs smartpls.com. Nah, di install yang Mac, MacBook OS X ya. Nah ini, yang 64 bit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kemudian, nah disinilah dia, ada harga-harganya ya. Kalau Smart PS ini ada yang 1 bulan aja, harganya 54 euro. Ada yang 1 bulan satu laptop gitu ya, harganya 27 euro, ya kan? Ada yang 1 tahun 270 euro. Ada yang 540, ada harganya untuk 1 tahun ya. Mau pakai yang mana? Ya, dan bisa kita beli pakai kartu kredit ya, atau bisa pakai kartu debit. Ya, install, masukkan nanti masuk ke email serial numbernya ya. Nah, itu. Nah, ini beberapa contoh-contoh paper ya. Nah, saya kira banyak lah ya paper-paper yang berkaitan menggunakan Smart PLS ya. Sebagai berikut. Oke, oke. Kemudian, nah ini menggunakan contoh paper yang menggunakan Watt PLS, Lisrel ya. Nah, jadi Lisrel itu tampilannya lebih kecil ya, tapi oke lah menurut saya ya. Nah, ini Lisrel, oke ya. Nah, nanti boleh-boleh aja.
pakai Lisrel ya. Cuman Lisrel ini pendekatannya adalah pendekatan sintak ya. Pendekatan sintak di mana kita membuat model dulu gitu ya. Baik. Dan inilah kalau kita mau mengukur hubungan tidak langsung ya berarti kita menggunakan interponing ya. Kita menggunakan interponing. Nah, interponing itu sebagai berikut. Jadi dia di tengah-tengah dia. Nah, ini sering mahasiswa pakai tesisnya interponing ya. Nah, dia di tengah-tengah ini. Ini ya. Baik. Ya, kalau hubungan yang tidak langsung kita ukur juga ya. Jadi selain kita mengukur hubungannya langsung, hubungan tidak langsung, kemudian total hubungan atau total pengaruh gitu ya. Nah, ini. Ya, kemudian prosedurnya ya inilah ya. Menentukan konstruk dan indikator ya. Mana konstruknya, mana indikatornya udah tahu kita kan dari tabulasi kuesioner ya. Kemudian persiapan konfirmatori faktor. Jadi konfirmasi konfirmatori faktor setiap indikator dihubungkan dengan variabel laten dan setiap konstruk dihubungkan dengan konstruk yang lain. Ya, kemudian menjalankan CFE. Ya, konfirmatori faktor sebenarnya udah nggak ada, udah apa ya, tidak perlu lagi. Kalau dulu kita pakai SPSS kan, uji faktor namanya. Kemudian struktural model ya, dilihat koefisien signifikan setiap jalur sesuai dengan hipotesa ya, dan juga menemukan ya. Nah, inilah langkah-langkahnya ya. Kemudian dalam membuat Smart PLS ketika udah diinstal gitu ya, maka kita akan masuk menu new ya, new project ya. New projectnya dari sini ya. Oke. Kemudian nanti setelah ini apa ya, latihan ya. Sekalian susun paper ya, bagi aja satu paper. Ini berapa orang semuanya? 15, Prof. 15 ya. Nah, jadi satu kelompok 5 orang, gitu ya. Satu kelompok 5 orang, jadi nanti ada 3 paper untuk UTS-nya dan ini kita publish ya di conference. Baik, Nah, Prof. jadi itu ya. Jadi satu paper dan terakhir nama dosennya. Jadi satu paper enam, enam autor ya. 5 autor mahasiswa dan satu dosen gitu. Dibagi aja nanti sendiri ya. Baik, Nah, Prof. nanti boleh menggunakan pakai Smart PLS ya, dikonferensikan uh, ke mana nanti ke Turki ya, secara Zoom. Ya, dan inilah dia ya. Excel-nya kita tabulasi ya dengan data Excel. Nah, jadi Pak, Excel saya Pak sering gagal. Saya sering menginput datanya gagal. Nah, rapikan dulu gitu ya. Jadi rapikan dulu ininya. Jadi nggak ada lagi tulisan-tulisan di sini ya. Kode aja isi ya. Nah, ini syaratnya supaya dibaca program. Ya, jadi jangan ini buat tulisan. Misalnya kinerja manajerial ya, nggak terbaca gitu ya. Kalau kode dia dibaca. Itu ya caranya. Supaya tidak error. Oke. Dan kita import data berbentuk XLS ya dari Excel. Nah ini. Diimport dulu ya. Ketika diimport ya maka terbukalah datanya. Kemudian pilih salah satu navigasi gitu ya. Masuk nanti navigasi. Nah, itulah menggunakan apa ya, pemoderasi. Nah, sedangkan pemediasi menggunakan ini ya. Jadi kita indikatornya di Excel tadi akan muncul sebagai berikut. Oke. Kemudian kita buat model ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nanti waktu kita udah offline kita masuk ya, kita belajar ini. Nah, ini teorinya dulu. Oke, sebagai berikut modelnya. Dan ini membuat modelnya muncul. Ya, dijalankan sebagai berikut.
Oke ya. Nah, itu dulu lah ya. Hari ini pertemuannya kita menggunakan variabel pemediasi dan pemoderasi. Untuk itu dipersiapkan ya dari 5 orang itu buatlah paper nantinya untuk UAS gitu ya. Dan itu nanti kita konferensikan. Nanti saya kasih link apanya ya, link submitnya ya untuk dipublish, di submit di mana gitu ya, secara virtual. Baik, ada yang mau berdiskusi silakan. Izin Prof, itu untuk yang artikelnya atau papernya tuh Prof, apakah ada tema khususnya kami ngangkat apa gitu Prof? Ya, kalau bisa sih apa ya temanya apa aja. Tema yang terkini lah gitu ya.